kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Rabu tanggal 11 September diambil dari Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita harus melihat bahwa teks ini, kita harus melihat dari latar belakangnya. Telah terjadi perdebatan di dalam tubuh Kristen mula-mula di kota Roma antara Kristen Yahudi yang aslinya adalah dari Israel dan juga kekristenan non-Yahudi atau dari suku yang lainnya. Kalau kita melihat bahwa pasal 11 ini dari awal bagaimana sisa-sisa Israel yang masuk menjadi Kristen itu tidak mendapatkan tempat atau tidak dianggap di dalam kekristenan mula-mula. Karena itu kalau kita melihat Roma 11 ayat 30, Paulus menegur bahwa dia mengatakan sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Maka di ayat 29-nya dijelaskan bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Yang ingin Paulus katakan adalah ketika bangsa Israel yang dulunya tidak taat kepada Allah, Allah tidak pernah menyesali akan kasih karunia. Karena itu kita sebagai manusia bukan berarti ketika kita benar, merasa benar, maka kita bisa dapat mengucilkan orang lain. Paulus ingin mengatakan tidak ada manusia yang hidup di dalam kesempurnaan. Paulus ingin mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Tetapi Paulus ingin mengingatkan bahwa Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya kepada kita. Tetapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita ketika panggilan yang diberikan oleh Allah tidak kita sia-siakan. Jangan karena Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, maka kita bebas untuk berbuat dosa. Kita bebas melakukan apapun. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa bagaimana penerimaan kita kepada orang yang berdosa itu, maka diri kita juga harus merespon panggilan itu bukan dengan seenak diri kita. Tetapi ketika Allah tidak menyesali kasih dan karunia dan panggilannya di dalam diri kita sebagai umat Kristen, maka kita juga harus mau sadar akan perbuatan kita mau refleksi, kita mau introspeksi bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan juga ketika kita melihat teks ini, maka mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang tidak lepas dari dosa. Tetapi bukan berarti membenarkan dosa itu. Tetapi mari kita mau untuk saling mengakui, saling mengingatkan, dan kita mau untuk menerima kelemahan dari sesama kita. Sebab Allah sendiri itu pun tidak pernah menyesali pemanggilannya kepada kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami dapat melihat sebuah kekudusan itu, agar kami dapat menjaga panggilan itu, agar tidak sia-sia kasih karunia Allah di dalam hidup kami. Karena itu kami juga sebagai orang yang berdosa dituntut untuk saling mengingatkan, saling menerima, dan juga memberikan kasih di dalam kehidupan ini. Karena kasih Allah lebih besar daripada apapun. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.